Salam dan bahagia, perkenalkan saya Giovanni Grace dengan NIM 2019-08198 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Efikasi Diri, dan Keseimbangan Kehidupan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di CV Andi Offset, Yogyakarta. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Didi Subianto SEMM dan Ibu Nala Trikusuma SEMM, serta yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji. Penelitian ini dilatar belakangi dengan sumber daya manusia yang merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi, maka SDM dikelola secara efektif dengan pola manajemen yang baik menurut Mutafi tahun 2020. Dan CV Andi Offset ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan dan percetakan buku-buku, serta Andi Offset berdiri pada tahun 1980 sampai sekarang. Fenomena yang terjadi saat ini adalah kurangnya efikasi diri atau keyakinan pada karyawan baru. Semakin meningkatnya permintaan konsumen membuat perusahaan membutuhkan tenaga kerja tambahan. Karyawan yang memiliki keterampilan dalam marketing di sosial media untuk menjadi host live sangat dibutuhkan. Dan faktor dari kepemimpinan transformasional tentunya memiliki peran penting dan dukungan mereka mampu mempengaruhi dalam meningkatkan kinerja karyawan secara langsung pada CV Andi Offset. Ada 3 rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Dan yang kedua, apakah efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Dan yang terakhir yaitu, apakah keseimbangan kehidupan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Berikut kajian teori dari masing-masing variabel. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah pendekatan kepemimpinan yang digunakan untuk menciptakan dan menegaskan suatu visi masa depan yang menarik, dapat diandalkan, dan realistis bagi suatu organisasi yang bertujuan untuk berkembang dari keadaan saat ini dan memperbaikinya, menurut Widayati tahun 2020. Yang kedua adalah efikasi diri. Efikasi diri merupakan suatu keyakinan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk melatih sejumlah ukuran pengendalian terhadap fungsi diri mereka dan kejadian di lingkungannya, menurut Pauzi tahun 2020. Dan yang ketiga yaitu keseimbangan kehidupan kerja. Keseimbangan kehidupan kerja merupakan suatu keadaan di mana konflik yang dialami karyawan rendah serta perannya di dalam pekerjaan dan keluarga dapat berjalan dengan baik, menurut Badrianto dan Ehsan tahun 2021. Dan yang terakhir yaitu kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, menurut Rohman tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode kuantitatif, dan populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di CV Andi Offset Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 70 responden yang bekerja di CV Andi Offset Yogyakarta dan menggunakan teknik pengumpulan data sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Lalu sumber data dari penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada karyawan CV Andi Offset Yogyakarta. Teknik pengolahan data yaitu menggunakan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, serta menggunakan analisis data yang terdiri dari uji regresi linier berganda, uji T, dan analisis koefisien determinasi. Hasil dan pembahasan berdasarkan uji normalitas, data terdistribusi normal. Berdasarkan uji multikolinearitas, tidak terjadi multikolinearitas. Dan berdasarkan uji heteroskedastisitas, tidak terjadi heteroskedastisitas.
Yang berikut berdasarkan analisis regresi linier berganda, menghasilkan persamaan Y sama dengan 7,253 ditambah 0,353 dikali 1 ditambah 0,261 dikali 2 ditambah dengan 0,170 dikali 3 ditambah E. Lalu berdasarkan hasil uji T, nilai signifikan kepemimpinan transformasional sebesar 0,001 dan T hitung sebesar 3,353 lebih besar dari T tabel dengan nilai 1,996 dan nilai signifikan efikasi diri sebesar 0,158 dengan T hitung 1,430 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,996 dan nilai signifikan keseimbangan kehidupan kerja sebesar 0,228 dengan T hitung sebesar 1,216 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,996. Dan yang terakhir, koefisien determinasi kinerja dipengaruhi oleh kepemimpinan transformasional, efikasi diri, dan keseimbangan kehidupan kerja sebesar 23%. Kesimpulan pada penelitian ini adalah kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan efikasi diri dan keseimbangan kehidupan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan saran yang dapat diberikan, yang pertama untuk instansi disarankan agar CV&D Offset Yogyakarta membuat program pelatihan yang berfokus pada pembangunan keterampilan kepemimpinan transformasional untuk pimpinan dan manajer di berbagai tingkatan organisasi dan mengidentifikasi komponen individu yang mempengaruhi tingkat efikasi diri karyawan dan merumuskan strategi untuk meningkatkan tingkat efikasi diri tersebut. Misalnya, mereka dapat memperkuat keyakinan mereka dalam kemampuan mereka melalui pembinaan pribadi, dukungan dari atasan, atau pengalaman kerja. Dan untuk penelitian selanjutnya, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengambil objek penelitian pada perusahaan lainnya. Dan yang kedua, menambah variabel penelitian lain seperti disiplin kerja, promosi jabatan, dan kompensasi. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih banyak. Salam.